ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Yang seharusnya pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang diinformasikan kepada antum sekalian, bahwasanya pada kesempatan Ahad keempat ini yang mengisi seharusnya Al-Ustaz Mubarak Abdullah dan Ustaz Abdul Malik, namun mereka insya Allah datang, tapi agak sedikit telat karena satu hal. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, dan Anda diberikan amanah untuk sedikit memberikan barakallahu fikum pembahasan yang insyaallah mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk kita semua sambil menunggu kedatangan Ustadz yang sesungguhnya yang jadwal mereka pada kesempatan Ahad yang keempat ini. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Semua kita tanpa terkecuali menginginkan kebahagiaan, menginginkan barakallahu fikum hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Itu yang kita inginkan, atau semua orang menginginkan hidupnya bahagia. Semua orang menginginkan hidupnya barakallahu fikum senang di dunia dan kelak di akhirat. Namun barakallahu fikum kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat dari kebahagiaan. Karena tidak mengetahui hakikat dari kebahagiaan, maka menempuh jalan-jalan yang dia sangka itu adalah jalan-jalan yang akan mengantarkan kebahagiaan. Namun padahal sebaliknya, apa yang dia tempuh, apa yang dia jalani adalah jalan-jalan menuju kesengsaraan. Bahkan tidak hanya di dunia, kesengsaraan yang berlanjut nanti kelak di akhirat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Sebagian lagi menganggap bahwasanya kebahagiaan itu dengan banyaknya anak. Sebagian lagi barakallahu fikum bahagia itu dengan banyaknya istri. Sebagian lagi bahagia itu ketika mempunyai kedudukan yang terhormat di mata manusia. Ini sebagian dari hakikat kebahagiaan yang dipandang oleh sebagian atau oleh sebagian besar kaum muslimin yang jauh dari ilmu agama. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun bagi seseorang yang memahami agamanya dengan baik dan benar, bagi seorang yang beriman, maka dia mengerti hakikat dari kebahagiaan itu apa. Hakikat dari kebahagiaan ketika dia hidup barakallahu fikum di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup orientasinya dia beribadah, orientasinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup, dia berusaha melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada dirinya dan menjauhi apa yang Allah larang. Kebahagiaan di sisinya adalah ketika dia taat kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari kebahagiaan dia di dunia. Dan kelak di akhirat, kebahagiaan baginya adalah ketika Allah menyelamatkan dirinya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ini hakikat dari kebahagiaan atau hakikat dari kebahagiaan yang dipahami oleh seseorang atau oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang memahami agamanya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata,
dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Ini kebahagiaan yang hakiki ketika Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka, dari siksanya, dan memasukkan kita ke dalam surga. Ini kebahagiaan hakiki. Sehingga seorang muslim karena memahami hakikat kebahagiaan, yaitu Allah menyelamatkan dirinya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, maka ketika dia hidup di dunia, maka menempuh jalan-jalan kebahagiaan. Tahu ini sebab-sebab yang akan mengantarkan ke dalam neraka, dia jauhi. Tahu ini sebab-sebab yang mengantarkan dia ke dalam surga, dia lakukan. Ini seorang muslim yang mengerti hakikat kebahagiaan sehingga menempuh jalan-jalan kebahagiaan. Oleh karena itu seorang syair, salah seorang penyair mengeluarkan atau mengatakan dalam sebuah bait syairnya, walastu ara sa'adata jam amalin, aku tidak melihat bahwasanya kebahagiaan dengan mengumpulkan harta, walakinna taqiyya huwa sa'idu, akan tapi ketakwaan itulah kebahagiaan. Laisa sa'idu alladhi tus'iduhu dunyahu, bukanlah kebahagiaan hanya semata-mata bahagia dunianya, gemerlap dunianya, banyak hartanya. Inna sa'ida alladhi yanju minan nari, sesungguhnya kebahagiaan adalah ketika diselamatkan dari neraka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Ana akan membawakan sebuah risalah ringkasan dari sebab-sebab kebahagiaan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ada beberapa poin yang Ana akan sampaikan dari ringkasan dari Min Asbabis Sa'adah dari kitabnya Syekh Al-Alama Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ana bawakan beberapa poin yang insyaallah menjadi pembahasan kita pada kesempatan di siang hari ini. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, anna min asbabis sa'adah, di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah yang pertama al-imanu billahi wal amalu salih, yaitu beriman kepada Allah dan melakukan amalan saleh. Ini yang pertama. Tidak bisa tidak ketika seseorang menginginkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan menginginkan berlanjut kebahagiaan itu kelak di akhirat, negeri tempat dia kembali dan kekal di sana, maka dia harus beriman kepada Allah. Maka dia harus beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh. Tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan perkara ini. Tidak ada jalan keberuntungan kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan beriman, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan kebahagiaan. Kalau mau mencari jalan kebahagiaan tanpa ini, maka itu mustahil. Kalau ingin mencari kebahagiaan tanpa hal ini, maka jangan diharap dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya ditempuh dengan beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh. Ini kebahagiaan. Kalau seseorang ketika ditanyakan kepada dirinya, mau tidak kamu bahagia? Tentu mau. Namun dia tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan amalan soleh, maka itu sekedar pengakuan tanpa ada bukti dari pengakuan tersebut. Kebahagiaan adalah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan adalah dengan kita melakukan amalan soleh, ketaatan-ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, salat 5 waktu, begitu juga ketaatan-ketaatan yang lain. Ini adalah kebahagiaan. Dalam sebuah ayat, dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, kata Allah, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna,
dan Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Disebutkan dalam ayat ini, man amila salihah min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mentafsirkan apa sih yang dimaksud dengan kehidupan yang baik dalam ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-hayatu thayyibah pada ayat ini adalah hiya al-hayatu sa'idah, yaitu kehidupan yang bahagia. Walaupun dia adalah orang yang mungkin dalam kacamata masyarakat orang yang sempit kehidupannya, orang yang susah kehidupannya, rezekinya misalnya pas-pasan, namun Allah memberikan kebahagiaan, memberikan hidup yang bahagia terhadap orang tersebut ketika orang tersebut melakukan amalan soleh, sedangkan dia adalah orang-orang yang beriman. Ayat kiram rahimani wa rahimakumullah, ini kebahagiaan. Kalau kita menginginkan kebahagiaan hidup kita di dunia, begitu juga kebahagiaan hidup kita di akhirat, maka jalan yang pertama yang harus kita tempuh tidak bisa tidak adalah dengan beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, melakukan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Salat 5 waktu berjamaah bagi ikhwan atau bagi laki-laki. Barakallahu fikum. Begitu juga shaum Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Begitu juga ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka wajib. Ketika Allah mewajibkan ketaatan-ketaatan tersebut, maka wajib bagi kita untuk melakukannya dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, baik itu kesyirikan, perbuatan bid'ah, atau perbuatan maksiat yang lainnya. Inilah jalan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dalam sebuah perkataannya, dalam sebuah kitabnya, inna fid dunya la jannatun, bahwasanya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga di dunia, maka tidak akan memasuki surga di akhirat. Inna fid dunya la jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuknya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, asyiknya hatinya tertambat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagianya hatinya tertambat, hatinya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lezatnya ibadah, lezatnya ketaatan, manisnya iman. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, "Lau alima al-muluku wa abna'ul muluki." Kalau seandainya para raja itu tahu, wa abna'ul muluk, atau anak para raja itu tahu, sama-sama kita ketahui bahwasanya raja itu orang yang paling nikmat di dunia. Hartanya banyak, kekayaannya banyak, barakallahu fikum, punya harta, punya kekuasaan, harta tahta wanita berada di dia memilikinya, raja atau presiden atau yang semisalnya. Lalu kata salah seorang salaf, padahal mereka berada di puncak kenikmatan dunia, harta ada, tahta ada, wanita ada. Namun kata salah seorang salaf yang merasakan nikmatnya
Ya, merasakan manisnya iman. Lau alima muluku wa abnaul muluk. Kalau seandainya para raja dan anak-anak raja, manahnu fihi minan na'imi, mengetahui kenikmatan-kenikmatan kami, mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, lajaladuna alaihi bisuyuf, maka niscaya mereka akan mencambuk atau akan memukul kami dengan pedang-pedang mereka. Berusaha untuk mengambil kenikmatan yang ada pada diri kita, karena mereka tidak mendapatkannya. Itu padahal mereka dalam kacamata orang awam atau dalam kacamata manusia secara umum, kenikmatan apa yang tidak mereka rasakan? Harta, tahta, wanita. Mereka rasakan. Maka bahkan mereka berada di puncak kenikmatan tersebut. Namun kata para salaf atau sebagian salaf, lau alimal muluku wa abnaul muluk manahnu fihi min na'imi lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para raja tersebut atau anak-anak raja tersebut mengetahui dari kenikmatan yang kami rasakan, lajaladuna alaihi bisuyuf, niscaya mereka akan menyabet dengan pedang-pedang mereka. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan hakiki, jalan dari kebahagiaan kelak di dunia dan di akhirat adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amalan soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Inilah kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Lalu yang kedua, di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah min asbabi sa'adati al-imanu bi qada'illahi wa qadarih. Di antara sebab kebahagiaan adalah dengan beriman kepada ketentuan dan takdir Allah. Ini di antara sebab kebahagiaan adalah dengan beriman kepada takdir Allah. Beriman kepada takdir Allah yang baik. Begitu juga beriman kepada takdir Allah yang Allah tentukan, yang terkait beriman kepada takdir buruk. Barakallahu fikum. Ini. Maka kebahagiaan seseorang, ketika seseorang menginginkan kebahagiaan adalah dengan beriman kepada takdir Allah. Dia beriman segala sesuatu yang menimpa dirinya, baik itu yang terkait dengan kebaikan ataupun yang menyakitkan dia, atau barakallahu fikum takdir-takdir buruk yang terkait dengan dirinya, maka hal itu adalah telah Allah takdirkan kepada dirinya. Sehingga keimanan kepada takdir ini membuahkan ketenangan jiwa, membuahkan lapangnya jiwa, membahagiakan hati, karena dia beriman kepada takdir Allah. Ketika mendapatkan sesuatu kenikmatan, dia yakin bahwasanya ini telah Allah takdirkan, ridho. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu terluput dari dirinya, keuntungan sekian miliar terluput dari dirinya, keuntungan sekian juta terluput dari dirinya, kebaikan terluput dari dirinya, qadarullah enggak jadi umrah pada kesempatan ini misalnya, qadarullah misalnya seharusnya bisa menang tender misalnya, maka dia hatinya lapang. Semua telah Allah takdirkan. Hatinya lapang menerima apa yang luput dari dirinya. Hatinya lapang menerima musibah-musibah yang menimpa dirinya, karena dia yakin bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Dia yakin telah semuanya ini telah Allah takdirkan. Kalau rezeki tidak kemana, gak mungkin rezeki barakallahu fikum, rezeki orang kaya ketukar dengan rezeki anak. Rezeki anak yang Allah takdirkan kepada anak, rezekinya mereka yang Allah takdirkan kepada mereka, gak mungkin ketukar. Ridho dia, apa yang terluput dari dirinya ridho, apa yang terlewat dari dirinya ridho, musibah-musibah yang menimpa dari dirinya kepada dirinya dia ridho, sehingga membuahkan ketenangan jiwa. Kebahagiaan seseorang bersumber atau kebahagiaan seseorang yaitu diantaranya kebahagiaan jiwanya, kebahagiaan hatinya, yaitu dengan beriman kepada takdir Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan sanad
yang dikuatkan oleh pentahqiq Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah sama Allah. Wa idza ta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'u ala ma yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kalau seandainya manusia, seandainya umat ini bersatu, sepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, bersepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, keuntungan, bersatu untuk memberikan manfaat, keuntungan, mendukung barakallahu fikum, mendukung usahamu, mendukung barakallahu fikum hal-hal yang lain yang terkait dengan kemanfaatan dirimu. Kata Rasulullah, lam yanfa'uka illa bisay'in, tidak akan dapat memberikan manfaat kepada dirimu kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah Allah berikan, yang telah Allah takdirkan kepada dirimu. Sepakat A, B, C, barakallahu fikum, untuk memberikan manfaat kepada diri atau kepada seseorang, maka tidak akan dapat bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala ma yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan sebaliknya, ketika manusia bersatu untuk memberikan kejelekan, untuk memberikan kemudaratan, lam yadurruka illa bi syai'in, tidak dapat membahayakan dirimu sedikit pun. Yang dukun satu ingin menyantetnya, dukun satu ingin membunuhnya, para penjahat ingin mencelakakan dia semua, sepakat untuk mencelakakan dia semua. Maka tidak ada barakallahu fikum, maka tidak akan memudaratkan, maka tidak akan kejelekan menimpa dirinya kecuali qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali apa yang telah Allah takdirkan menimpa dirinya. Rufi'atil aqlamu, telah diangkat pena-pena takdir yang mencatat catatan takdir. Wajaffatis suhuf, dan telah kering suhuf, lembaran-lembaran yang memuat catatan-catatan takdir. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Keimanan seseorang kepada takdir Allah membuat dirinya tenang, membuat jiwanya lapang, tidak gentar dengan sesuatu apapun, tawakal sama Allah, berani, enggak selalu bimbang. Inilah kebahagiaan. Kalau jiwanya tenang, bahagia tidak? Jiwanya barakallahu fikum tawakal sama Allah, enggak merasa takut, enggak merasa hidup ini gundah gulana, enggak merasa sedih dan enggak merasa ini, tenang jiwanya, bahagia. Ini hakikat kebahagiaan, jiwanya tenang. Yang dicari sama orang-orang itu apa? Ketenangan. Orang pergi ke diskotik cari ketenangan. Orang minum atau memakai narkoba cari ketenangan. Orang yang ikut berbagai macam misalnya seminar-seminar mencari ketenangan, cari ketenangan. Dan ketenangan itu didapat, dan inilah kebahagiaan adalah dengan beriman kepada takdir Allah. Dengan beriman kepada takdir Allah sehingga menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia ini bersepakat memberikan manfaat untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan, apa yang Allah telah takdirkan dari manfaat yang Allah berikan kepada dirimu. Dan sebaliknya, kalau orang-orang jahat bersatu ingin mencelakakan kita, tidak akan terputus sehelai rambut pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan menimpa diri kita. Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu sebab yang ketiga, sebab yang kedua dari sebab-sebab kebahagiaan. Lalu sebab yang ketiga adalah barakallahu fikum,
sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan kepada diri seseorang, begitu juga akan menghilangkan kesedihan, gundah gulana, adalah dia melupakan apa yang telah terjadi. Melupakan apa yang telah terjadi dari perkara-perkara yang dia tidak sukai. Yang telah terjadi sudah terjadi. Qadarullah, harusnya kenapa saya melakukan seperti ini sehingga terjadi ini. Dipikir terus, kenapa ya? Coba dulu gak saya seperti ini, jadi gak begini dan begitu. Dilupakan. Jangan diingat-ingat apa yang pernah dia lakukan sehingga menghasilkan sesuatu yang jelek atau dia tertimpa dengan sesuatu yang buruk. Jangan diingat-ingat apa yang pernah dia lakukan sehingga dia tertimpa sesuatu yang jelek atau terluput sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, atau dia tertimpa sesuatu yang buruk kepada dirinya gara-gara dia melakukan sesuatu atau gara-gara dia melakukan sebuah kesalahan. Lalu dia ingat-ingat sehingga dia membuat dirinya semakin menghimpit atau membuat dirinya semakin atau stres dan depresi. Dihilangkan ini semua. Dilupakan, sudah telah berlalu. Kita lihat atau kita buka lembaran baru. Ini sebab di antara sebab kebahagiaan obat dari macam-macam obat untuk mengobati jiwa seseorang, untuk mengobati rasa sedih, untuk mengobati kegelisahan adalah melupakan apa yang pernah dia lakukan sehingga perbuatan tersebut misalnya mendatangkan sesuatu hal yang buruk atau menghilangkan kesempatan atau keuntungan yang seharusnya dia dapat. Dia hilangkan, dia lupakan. Ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama di antara sebab-sebab kebahagiaan. Kalau dia mengikuti jiwanya, mengikuti bisikan-bisikan jelek dari jiwanya atau dari syaitan untuk mengingat-ingat apa yang pernah dia lakukan sehingga menghasilkan kejelekan atau terluput dari kebaikan, maka dia barakallahu fikum sama saja melestarikan kegundah gulanaan yang ada pada dirinya. Melestarikan kejelekan dengan kejelekan yang lain, itu barakallahu kejelekan yang dia dapat dan dilestarikan dengan kejelekan dengan mengingat-ingat apa yang pernah dia lakukan sehingga dia tertimpa sesuatu. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang ketiga, di antara sebab-sebab kebahagiaan. Lalu yang keempat, rabi'an al-iktsaru min dzikrillahi fa inna lahu sirran ajiban fi insyirahi sadri wa na'imil qalb, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan berzikir mempunyai pengaruh yang luar biasa, menakjubkan untuk melapangkan dada seseorang dan memberikan kenikmatan pada hati. Wa dzakara Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mi'ata faidatan, 100 faedah li dzikri, yaitu yang terkait dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang keempat. Al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Qur'an, antum usahakan mempunyai mushaf tersendiri yang antum selalu bawa mushaf. Jangan terlalu kecil, tapi mudah untuk dibawa misalnya. Usahakan. Atau dengan berzikir sehabis salat atau zikir-zikir yang disyariatkan. Atau antum megang Hisnul Muslim atau Sahihul Mukhtar, doa-doa pilihan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di sana ada zikir pagi sore, di sana ada zikir barakallahu berkendaraan dan yang semisalnya dibaca. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Datang di halakoh-halakoh zikir, ta'lim yang bermanfaat, itu di antara sebab atau bahkan sebab yang besar untuk melapangkan dada seseorang dan memberikan kenikmatan bagi hati. Mereka orang-orang yang cenderung kepada dunia, tidak mengetahui bagaimana mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Antum perhatikan, luar biasa untuk mencari kebahagiaan itu. Rela untuk mengeluarkan ratusan juta, rela untuk mengeluarkan sekian juta untuk mencari kebahagiaan. Sebagian mereka misalnya pusing rumah di tengah kota, misalnya macet sini macet itu, pengen cari rumah di pinggir pantai.
Rumah di pinggir pantai, buka pintu, ada halaman, langsung ke pantai. Qadarullah, ada musibah banjir, dia orang yang paling pertama kali merasakan bagaimana banjir. Sengsara, stres, jual. Bosan dia, mereka tidak menginginkan kesusahan naik mobil jelek misalnya. Enggak menginginkan kesusahan naik mobil jelek. Beli mobil yang mewah. Biar enak di dalam. Kalau ada musibah, banjir juga ikut terendam mobilnya. Stres lagi, dijual murah. Atau yang semisalnya, mereka mencari kebahagiaan dengan rela untuk meluangkan sekian waktu, sekian tenaga, sekian uang untuk mencari kebahagiaan. Namun mereka tidak mengerti bahwasanya kebahagiaan itu didapatkan dengan beribadah kepada Allah, didapatkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Padahal kita lihat ada orang yang luar biasa dicoba demikian dahsyatnya, mengalami berbagai macam musibah luar biasa. Anaknya meninggal, dia jadi duda misalnya, udah bertahun-tahun dan seterusnya, belum musibah ini, kemiskinan. Namun tenang, ibadahnya luar biasa, bantu orangnya juga luar biasa, padahal kondisinya luar biasa. Kondisinya orang yang paling membutuhkan bantuan dari berbagai sisi. Namun dia bisa tampil untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang saleh, bahkan membantu orang lain. Luar biasa. Dalam keadaan yang seperti itu dia merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah dia jaga, hubungan dengan manusia luar biasa. Ternyata kalau kita lihat sebagian orang yang kaya, yang semisalnya, hubungan sama Allah, Masya Allah, sholat saja nggak pernah sholat, bahkan diakhirkan atau bahkan bolong-bolong, apalagi sama tetangganya, apalagi atau hubungan sama masyarakatnya, hubungan sama saudaranya pun jelek. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Padahal dari sisi keduniaan dia mempunyai peluang besar untuk mengalahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Mempunyai peluang besar untuk lebih unggul daripada orang lain untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Dia bisa umrah kapan saja, punya uang. Dia bisa barakallahu fikum membantu dengan hartanya. Dia bisa barakallahu fikum bermasyarakat dengan baik, dengan modal kehormatan yang ada pada dirinya, begitu juga harta yang ada dirinya, tapi dia tidak tampil untuk melakukan hal itu semua. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada poin yang keempat, di antara sebab kebahagiaan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab atau kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 100 faedah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ketika seseorang berzikir kepada Allah akan menghilangkan gundah gulana, kesedihan, akan menghilangkan gundah gulana kesedihan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Salat 5 waktu jamaah, salat sunnah, barakallahu fikum, zikir setelah salat, begitu juga membaca Al-Qur'an dan melakukan zikir-zikir yang disyariatkan di antara sebab kebahagiaan seseorang. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, khamisan, yang kelima, al-qanaatu bi rizqillah. Ini yang tidak ada pada kebanyakan orang pada saat ini, di tengah arus banyaknya atau di tengah arus semua orang berorientasi, bertujuan semata-mata hanya dunia, harta, mengumpulkan harta dan seterusnya. Al-qanaatu bi rizqillah, merasa cukup, qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Maka barang siapa yang berqanaah, barang siapa yang merasa cukup dengan
apa yang Allah berikan kepada dirinya dari rezeki, maka hatinya akan lapang, jiwanya akan tenang. Barakallahu fikum. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Diberikan sekian cukup. Diberikan sekian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saksikan, maka barakallahu fikum, rata-rata mereka yang orientasinya dunia dan terus mencari dunia, mengumpulkan harta, maka hidupnya tidak bahagia. Kehilangan sedikit, merasa kehilangan yang besar, padahal hartanya masih tersisa banyak pada dirinya. Sebaiknya orang miskin, barakallahu fikum, atau orang yang pas-pasan hidupnya namun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qanaah, dihilang rezekinya atau terkena musibah, maka mampu lisannya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Padahal udah penghasilannya sedikit, terkena musibah lagi. Yang musibahnya itu kalau barakallahu fikum terkait dengan rezekinya melebihi apa yang dia cari selama ini, misalnya bangkrut atau minus atau minbah. Namun dia mampu lisannya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak menyalahkan orang lain, dia ridha terhadap ketetapan yang Allah tetapkan bagi dirinya, tidak menyalahkan orang lain, tidak menuduh sana, menuduh sini, atau memperkarakan sana, memperkarakan sini, memeja hijaukan sana, memeja hijaukan sini. Lapang jiwanya, tenang. Padahal hartanya carinya pas-pasan, susahnya luar biasa. Namun itu, barakallahu fikum, ketika Allah memberikan kekayaan hati kepada seseorang, di antaranya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka inilah hakikat dari kebahagiaan. Berbeda dengan orang-orang kaya. Sebagian orang-orang kaya, yang Anda maksud orang-orang kaya tidak Allah berikan taufik. Orang-orang kaya tidak Allah berikan taufik untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dirinya. Sedikit saja kerugian yang dia terima, dan itu terkait dengan kesalahan orang lain yang dilakukan orang lain, luar biasa. Luar biasa bagaimana marahnya. Sedikit saja tergores mobilnya, luar biasa. Misalnya nggak sengaja, minta maaf sudah diganti, misal, luar biasa. Ayolah kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang telah masuk Islam, orang yang berislam. Wa rizqa kafafan, yang diberi rezeki cukup. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan barakallahu fikum, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ini sebab yang kelima, barakallahu fikum, yang menjadi sebab kebahagiaan seseorang ketika seseorang bersyukur, ketika seseorang merasa cukup, bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya dari rezeki-rezeki yang Allah karuniakan kepada dirinya. Lalu yang keenam di antara sebab-sebab kebahagiaan seseorang adalah an ya'lamal mu'minu ilmal yaqini anna sa'adatal haqiqiyata fil akhirah wa anna dunya darul masa'ib wal hazn wal ahzan. Yaitu yang keenam, pengetahuan seorang yang beriman, pengetahuan seorang muslim dengan sebenar-benar pengetahuan bahwasannya kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki adalah nanti kelak di akhirat. Pengetahuan seorang yang beriman bahwasanya kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang tidak ada tetesan air mata, kebahagiaan yang tidak ada kesulitan sedikit pun, kebahagiaan yang tidak ada kesusahan di sana, kebahagiaan yang tidak ada gundah gulana, adalah nanti kelak di akhirat. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki. Dia mengetahui hal ini. Seorang muslim mengetahui secara pasti bahwasanya kebahagiaan sesungguhnya nanti kelak di akhirat. Adapun di dunia ini adalah darul masaib, negeri tempat banyak musibah. Wal ahzan, kesedihan-kesedihan. Terkadang kebahagiaan yang dia rasakan harus di sela-sela kebahagiaan itu ada tetesan-tetesan air mata.
Terkadang kebahagiaan yang dia rasakan atau yang dia dapatkan, terkadang harus ada gundah gulana yang menimpa dirinya terkait dengan musibah-musibah dan seterusnya. Dia yakin betul bahwasanya kebahagiaannya hakiki nanti kelak di akhirat. Maka dari itu jiwanya lapang, tenang. Karena dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Dia mengharapkan negeri akhirat. Maka dari itu dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia ini adalah tempat atau penjaranya orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Ini pengetahuan seorang muslim bahwasanya kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang tidak ada kesusahan di sana, kebahagiaan yang tidak ada tetesan air mata, kebahagiaan yang tidak ada kegundah gulanaan, kebahagiaan yang tidak ada kesulitan dan kecapean adalah nanti kelak di akhirat. Adapun dunia adalah tempat dia capek, tempat dia lelah, tempat tetesan air mata harus keluar, tempat harus merasakan sakitnya hati, tempat merasakan gundah gulana dan yang semisalnya. Maka dia akan bersabar dan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Al-Imam Ahmad, mata yartahul mu'min?" Kapan seorang yang beriman itu merasa yartah, merasa nanti bebas, tenang, bahagia, gembira? Kapan wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, "Awwalu ma yad'u qadamu fil jannah." Yaitu ketika seorang yang beriman meletakkan kakinya nanti di surga, maka dia akan merasakan bebas dari segala musibah yang menimpa dirinya, merasakan bahagia, merasakan tenang, merasakan kegembiraan. Nanti di awal, barakallahu fikum, ketika kaki seorang beriman meletakkan kakinya di surga. Allah taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum, itu beberapa perkara sebab-sebab dari kebahagiaan yang ana ambil atau barakallahu fikum dari ringkasan dari kitab As-Sa'adah karangan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita yang sesungguhnya telah datang, Ustaz Mubarak hafizahullah dan Ustaz Abdul Malik hafizahullah. Insyaallah beberapa jam ke depan beliau berdua yang ngisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.